Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memang terkenal dengan kekayaan lautnya yang melimpah. Dan salah satu olahan lautnya yang terkenal adalah kemplang. Dan dalam program Desaku kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan proses pembuatan kemplang yang ada di Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboli, Kabupaten Bangka Selatan. Kira-kira seperti apa pembuatan kemplang dan juga ciri-ciri oleh-oleh khas dari Bangka Selatan ini? Ayo ikut saya. Nah pemirsa, di sini adalah tempat pembuatan kemplang yang dilakukan oleh ibu-ibu IKM yang ada di Kabupaten Bangka Selatan. Dan terlihat di sini ada salah satu ibu yang sedang membersihkan bahan dasar ikan yang utamanya adalah untuk pembuatan kemplang. Kira-kira seperti apa proses selanjutnya? Ayo ke saya. Disinilah di Jalan Toha, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboli, Kabupaten Bangka Selatan, saya menemui Ibu Mardia yang telah memproduksi kemplang olahan dari hasil laut. Nah Ibu, untuk ikan yang digunakan pembuatan kemplang ini biasanya ikan apa Ibu? Ikan biasa ya? Liat, terus? Ikan kuning. Tapi kalau untuk yang ini pakai ikan? Ikan kuning. Ikan pedang kuning. Kenapa ada yang pakai yang beliak tadi Bu? Kan musiman. Oh musiman. Beliak. Kalau musiman ikan kuning, ikan kuning. Pedang kuning, oke. Tapi kalau enakan ikan kuning, lemak. Oh, lebih enakan ikan yang ini. Oke. Ini untuk proses pencuciannya seperti apa? Air berjalan tuh. Air berjalan. Sampai putih. Biasanya berapa kali tahap untuk pencuciannya? 3 kali. 3 kali tahap untuk pencuciannya. Oke. Setelah dicuci kayak ini, di apa Ibu? Direbus. Direbus. Nah, ayo kalau mau lihat. Saya mau lihat Ibu. Nah, ayo. Oke. Oke, ini setelah dicuci tadi kita melakukan proses perebusan Ibu. Ini airnya memang segini? Ya, kalau ikannya sedikit, airnya sedikit. Oh, oke. Ini kita tunggu sampai mendidih dulu, habis itu baru kita masukkan. Oke. Nah, ini udah mendidih Ibu. Untuk proses perebusannya berapa lama Ibu? Tergantung ikannya, kalau banyak makan waktu banyak, kalau sedikit ikannya sedikit. Kalau udah mateng bisa diangkat. Kira-kira berapa menit Ibu? Kira-kira? Tentu. Kalau misalkan sedikit kayak gini, biasanya berapa lama? Nggak lama juga, sekitar 15 menit. 15 menit? Oh, oke. Kalau lah terlampau mateng, susah buang tulang tengah. Oh, berarti semi-semi mateng Bu ya? Oke. Nah pemirsa, setelah melewati proses perebusan selama kurang lebih 15 menit, tahap selanjutnya adalah pemisahan antara daging dan tulangnya. Saya boleh bantu Ibu? Kalau mau silakan. Oke. Amis bau nanti tangan. Nggak apa-apa Ibu. dipisahkan antara tulang dan dagingnya. Terus tahap selanjutnya apa, Ibu? Digiling. Digiling. Penggilingannya di mana? Itu di pantu. Oh, di situ. Oh.
Ya udah langsung saja kita bawa Ibu. Mau lihat. Iya, saya mau lihat. Kita giling ikannya. Setelah melalui proses pembersihan tulang tengah ikan, kemudian ikan digiling sampai halus. Pada proses ini, penggilingan dilakukan menggunakan mesin penggilingan. Penggunaan mesin penggilingan sangat membantu Ibu Mardiah dalam efisiensi waktu yang lebih cepat. Ini sudah digiling, Bu ya. Ini prosesnya cepat juga, Ibu ya. Kalau sebelumnya gimana proses penggilingannya, Ibu? Manual. Oh, oke. Karena alhamdulillah bantuan pemerintah dapat penggiling. Ini prosesnya jadi lebih cepat, Bu ya. Nah, lebih cepat. Oke. Setelah ini tahap selanjutnya apa, Ibu? Bikin, kalau kami Bangka ini bilang induk. Induk. Oke, dari bahan yang sudah kita giling ini. Oke, pembuatannya di mana, Ibu, nanti? Tuh, belakang tuh. Oke, ayo. Nah pemirsa, setelah melewati beberapa tahap mulai dari perebusan hingga penggilingan, jadilah seperti ini. Dan ini tahap selanjutnya akan digabungkan dengan penyedap rasa dan akan dijadikan induk dari pembuatan kemplang ini. Oke, ini habis ini diapain nih, Bu? Masukin ke sini. Oke. Setelah proses penggilingan, adonan yang telah digiling kemudian dicampur sagu dan air, kemudian dimasak menjadi adonan induk dengan ditambah garam dan penyedap rasa. Nah pemirsa, ternyata setelah proses dicampur dengan penyedap rasa, selanjutnya dicampur dengan sagu, Ibu ya. Nanti ditunggu kurang lebih sekitar 10 menit dia akan mengeras. Nah pemirsa, ini tahapnya sudah mengeras untuk olahan ikannya. Habis itu kita apakan, Ibu, ini? Masukin dalam baskom. Baskom dan kita campur dengan bahan-bahan yang lainnya. Oke. Pembuatan adonan induk merupakan proses yang sangat penting, di mana kekenyalan dan kematangan adonan menjadi kerenyahan kemplang yang dihasilkan.
pemirsa, setelah dicampur dengan tepung-tepung yang lainnya dan dibentuk bata seperti ini adalah bata kemplangnya. Dan setelah ini tahap selanjutnya akan dikukus, Ibu ya? Iya. Berapa lama Ibu mengukusnya? Sekitar setengah jam. Setengah jam untuk proses pengukusannya. Mungkin langsung saja Ibu kita kukus. Batanya sudah keras. Oke. Nah, tadi kan kita masukin dalam kulkas, dibeku. Dibeku. Setelah melalui proses pengukusan tadi ya Bu ya. Setelah dikukus selama 30 menit, habis itu proses pembekuan di kulkas. Ini berapa lama Ibu? Setengah hari. Setengah hari. Jadilah seperti ini. Oke. Setelah ini diapakan Ibu? Dipotong-potong. Dipotong-potong. Sesuai ukuran. Sesuai ukuran. Nah, biasanya untuk pemotongan ini ukurannya berapa? Tergantung ketebalan lah kalau ketebalan, mau. Oke. Kadang-kadang order kan ada pesan yang tebal, ada yang tipis. Tapi kalau misalkan digoreng nanti gimana? Ngembang. Ngembang juga? Nah, ngembang juga. Oke. Mungkin bisa contohkan Ibu untuk pemotongannya. Pengirisan adonan dilakukan dengan menggunakan pisau khusus yang berbahan tipis. Hal ini guna memaksimalkan hasil pemotongan. Adonan yang telah diiris kemudian disusun untuk selanjutnya dijemur pada sinar matahari. Nah pemirsa, setelah dipotong-potong tipis seperti ini, kemplang ini udah matang Ibu ya? Udah. Iya, setelah ini kita akan jemur, kita letakkan di sini dan untuk proses pengeringan ini selama kurang lebih 6 jam tergantung dari mataharinya. Setelah kering ini baru bisa kita packing. Ini langsung disusun sini Bu ya. Ya, awal semulanya kan kita asal dari tradisional turun-temurun dari orang tua kewariskan ke anak. Nah, waktu itu kan waktu Krismon itu kan kita lagi sulit cari kerjaan. Jadi di mana-mana kan IKM hanya bangkit. Nah, kita mencoba. Dari situ kita mulai merintis usaha ini. Di sini rata-rata kita jual sekitar 30-40 ribu per kilo. Pemasaran, alhamdulillah kita sudah punya lapak-lapak di pasar tradisional itu ada 5 lapak. Jadi setiap kita hasil produksi sudah di packing, langsung kita antar ke lapak-lapak itu. Masing-masing lapak kita isi 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Jadi ada 5 kan 25 kilo. Jadi proses pembuatan 1 hari 25 kilo, langsung barangnya habis kita antar ke lapak. Inovasi sih dari IKM ini semuanya ada. Bukan hanya pengolahan ikan, ada udang, ada cumi. Nah, yang penting inovasi ini kemarin kita kalahnya dalam packingan atau kemasan. Karena kalau kita lihat
kayak kita banding dengan olahan yang toko-toko seperti Ciki, Taro itu kan, mereka kan sudah aluminium foil, kemasannya sudah pakai angin ibaratnya, jadi sedikit barang banyak kelihatan. Tapi kita belum, itu kan prosesnya agak modern kan, mungkin kita kewalahan, mungkin biaya operasionalnya tinggi, biaya kemasannya terlalu tinggi. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah setahap demi setahap kita sudah mulai coba dengan kemasan aluminium foil. Yang penting kita lakukan kemarin di Jambore Pemuda Indonesia kemarin. Harapan kita begini, agar ekonomi, khususnya ekonomi kreatif, ya pemuda-pemuda ini atau ibu-ibu rumah tangga yang nganggur dengan pasca timah sekarang ini kan, supaya bisa tumbuh subur. Dan juga harapan kami uluran tangan pemerintah ataupun perbankan sangat kami butuhkan sekali sebagai itu modal utama. Perhatian kami sangat mengharapkan sekali uluran tangan pemerintah, terlebih-lebih buat IKM-IKM yang baru mulai tumbuh. Nah, bagaimana cara membina mereka, dan juga kami butuh sekarang ini rumah galeri, rumah produksi, rumah pemasaran. Karena di Tobuali ini belum ada kita namanya galeri atau tempat penjualan produk. Kan hanya masih toko-toko titip. Maksud kita gimana kalau kita punya galeri khusus kayak di Belitung itu. Jadi semua produk IKM dan UMKM bisa kita tampung situ. Kemplang yang dikelola oleh Mang Bujil dan Ibu Mardia sudah sangat terkenal karena memiliki tekstur yang pas dan rasa ikan yang benar-benar terasa. Alhamdulillah udah berjalan lancar karena sudah satu pintu melalui YUMKA, izin usaha mikro kecil. Jadi kalau masalah perizinan kita udah nggak ribet lagi. Kedepannya kita akan perlahan-lahan akan membina UMKM yang belum memiliki SOP supaya bisa memiliki SOP sendiri. Kendalanya sejauh ini apa, Pak? Ya, kendalanya kalau dalam masalah pendampingan, jarak dari UMKM satu ke UMKM lain berjauhan. Terus ada beberapa kendala pas pulang dari pelatihan, UMKM-nya agak susah untuk ditemui. Untuk dinas terkait agar lebih memperhatikan pelaku-pelaku usaha yang ada di khususnya di Tobuali dan Bangka Selatan. Keberadaan IKM sederhana yang dikelola oleh Mang Bujil dan Ibu Mardia merupakan elemen penguat ekonomi kerakyatan yang harus terus dikembangkan. Melalui usaha seperti Kemplang inilah, perekonomian di kalangan perdesaan mampu berjalan dengan baik, bahkan mampu menjadi penyumbang ekonomi rumahan di kawasan sekitar.
Nah pemirsa, setelah melewati beberapa tahap proses pembuatan kemplang mentah, ini adalah tahap terakhir proses pembuatannya, di mana kemplang-kemplang tadi setelah dipotong-potong, tahap selanjutnya adalah dijemur yang memakan waktu kurang lebih sekitar 6 jam. Ini tergantung dari terik matahari. Setelah mengeras, nanti ini baru bisa dikonsumsi dengan cara digoreng. Jadi buat pemirsa yang ingin memakan kemplang ini nanti, cara memakannya adalah dengan cara digoreng. Tapi di IKM Tanjung Ketapang, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Selatan ini sudah tersedia kemasan seperti ini, kemplang mentahnya dengan berat ini setengah kilogram dan dijual dengan harga Rp20.000. Bagaimana? Tertarik untuk mencoba oleh-oleh khas dari Bangka Selatan? Dan saudara, semoga episode Desaku kali ini bisa menginspirasi desa-desa lainnya yang ada di Bangka Belitung. Dan jangan lupa tetap saksikan Desaku hanya di TVRI Bangka Belitung, karena Desaku menginspirasiku.